Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama. Latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning student, how are you today? I hope all is fine. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua siswa. Selamat bertemu kembali hari ini di hari Senin. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Before starting the lesson, let's pray together. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar, serta orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, are you ready study now? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Tentu anak-anak yang hebat itu adalah anak-anak yang selalu siap di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk pembelajaran kita kali ini di hari Senin, kita akan belajar tematik muatan IPA. Kita sudah sampai sekarang adalah tema yang terakhir, yaitu tema 5 tentang pahlawanku. Untuk muatan IPA di tema 5, kali ini kita akan belajar sifat-sifat cahaya dan alat optik. Anak-anak tahu apakah itu cahaya, anak-anak? Ya, cahaya itu adalah pancaran elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Semua benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri itu disebut dengan sumber cahaya. Apa sajakah sumber-sumber cahaya, anak-anak? Ya, ada matahari, ada lampu, ada bulan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, simaklah video pembelajaran berikut ini tentang sifat-sifat cahaya dan alat optik. Materi hari ini yaitu yang pertama pengertian cahaya, yang kedua sifat-sifat cahaya, dan yang ketiga, alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Materi pertama, pengertian cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Benda yang memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Yuk kita simak baik-baik. Materi kedua, sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir,
Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Sifat yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya mempunyai sifat yang merambat lurus dan dapat dibuktikan dengan meninjau berdasarkan dapat atau tidaknya benda untuk meneruskan cahaya. Benda yang memiliki sifat tidak tembus cahaya tidak bisa meneruskan cahaya yang mengenai benda tersebut. Sifat kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemantulan baur atau pemantulan difus. Terjadi apabila cahaya mengenai permukaan tidak rata dan arah sinar pantulnya menjadi tidak beraturan. Yang kedua, pemantulan teratur. Terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata seperti cermin datar, maka hasil pantulannya mempunyai arah yang teratur. Sifat ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah sebuah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya. Cahaya merambat melalui dua zat yang mempunyai kerapatan berbeda. Apabila terdapat cahaya datang yang berasal dari zat yang mempunyai kerapatan yang kurang menuju ke zat yang mempunyai kerapatan yang lebih atau sebaliknya, maka cahaya itu dapat dibiaskan. Sifat keempat, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya mempunyai istilah lain yaitu dispersi. Dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Contohnya adalah peristiwa terjadinya pelangi. Sifat kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening meneruskan semua cahaya yang mengenainya, contohnya kaca yang bening dan air yang jernih. Materi ketiga, alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan pada alat-alat optik seperti periskop, loop, kamera, mikroskop, dan teleskop. Alat optik adalah alat bantu penglihatan manusia. Alat optik biasanya menggunakan lensa. Alat optik yang pertama, periskop. Ini adalah gambar periskop. Periskop adalah alat yang digunakan untuk memantau keadaan di permukaan laut. Periskop biasanya terdapat pada kapal selam. Periskop menggunakan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut diterima oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin yang lain menuju mata pengamat yang berada di dalam laut atau di dalam kapal selam. Cermin adalah kaca bening yang dilapisi salah satu permukaannya dengan air raksa atau aluminium. Cermin yang digunakan pada periskop adalah cermin datar. Alat optik yang kedua adalah loop atau kaca pembesar. Ini adalah gambar loop.
Fungsi lup adalah membantu mata untuk melihat benda kecil agar tampak besar dan jelas. Lup biasanya digunakan oleh tukang reparasi jam atau arkeolog. Lup juga dapat digunakan untuk membakar kertas. Sifat cahaya yang dimanfaatkan pada lup adalah cahaya dapat dibelokkan atau pembiasan cahaya. Alat optik ketiga, kamera. Ini adalah gambar kamera. Pada kamera terdapat dua lensa yang dipasang bersusun. Dalam kamera juga terdapat bagian yang mengatur cahaya seperti pada mata, disebut diafragma. Cahaya yang masuk pada kamera jatuh pada film sehingga membentuk gambar. Jadi, cara kerja kamera sama seperti mata kita. Alat optik keempat, mikroskop. Ini adalah gambar mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil, seperti sel-sel tumbuhan, kuman, dan sebagainya. Mikroskop biasanya terdapat pada laboratorium. Mikroskop menggunakan dua lensa cembung, sehingga pembesaran benda 2 kali lebih besar. Alat optik kelima, teleskop. Ini adalah gambar teleskop. Teleskop disebut juga teropong. Fungsi teropong adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, sehingga benda tersebut terlihat lebih dekat. Demikianlah tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang sifat-sifat cahaya dan alat optik. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak tentang sifat-sifat cahaya dan alat optik, silakan anak-anak baca buku paket tema 5 dan juga buku eksis tema 5. Dan untuk anak-anak latihan di rumah, silakan anak-anak kerjakan buku eksis tema 5 halaman 28 sampai halaman 29 yang muatan IPA nomor 21 sampai nomor 30. Anak-anak tulis jawabannya saja di buku latihan anak-anak. Kalau ada hal-hal yang penting, nanti silahkan anak-anak catat di buku catatan anak-anak. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Dan mari kita akhiri di dalam doa. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Okay, God bless us. Goodbye.